Gimana perasaan Mas Pe setelah balik ke sofa ini lagi, tempat yang paling Mas Pe rindukan? Memang nggak ada Boril di sini sekarang. Jujur capek sih ngeliat kau Yuk. Udah mulai meninggi lah kau. Gak tahu banget. Semenjak kau ngecat rambut gitu. Mas Pe ngobrol serius. Begitu kau tarik napas nih, aku udah tahu nih. Stop dulu, tap dulu gitu. Ngobrol normal gitu. Capek banget. Ngobrol normal dulu. Bener Mas Pe, gue lihat tuh. Ini. Gimana? Kan kalau nggak gini deh. POV Mas Pe setelah kan awalnya dari penonton. Terus ikut. Terus jadi penonton lagi. Waktu jadi penonton yang kedua itu gimana feelingnya? Sometimes it hurts baby. Sometimes itu. Yes. Kalau foto piano, Ya itu salah satunya. Foto, jadi guru, Ariel, Ko Ernest, terus psikolog. banyak hal-hal yang sebenarnya. Hah. Fuck, kayak gue tahu dia pengen ngapain kalau di sana. Terus gimana Mas Pe? Ya, Gimana cara gini? Di awal pertama kali Mas Pe datang aja, nggak ada terjadi kejadian yang major, Mas Pe bisa overthinking. Apa yang membuat Mas Pe bisa menahan overthinking dan bisa gue bilang ngelakuin good job dibanding yang sebelumnya dalam mengatasi overthinking itu? omongannya Greta sih. Mami Greta ngomong apa tuh? Ya kalau memang ayah nggak bisa lewat sana, mungkin ada rezeki yang lain. Misalnya ketemu Ariel gitu. Kalau memang nggak bisa lewat maraton, mungkin ada cara lain. Oh, lebih kayak disuruh legowo lah. Suruh legowo. Penting tuh suruh legowo tuh. Berat gak tapi buat legowo? Berat, tapi akhirnya bisa. Terus ritual apa yang Mas Pe lakuin buat, atau di titik mana Mas Pe tahu kayak gue udah legowo nih? Anaknya nontonin aja kalian. Jadi cuma nontonin sampai aku mikir, oh iya, bukan gini. Sempat aku berpikir aku bener-bener part of ini gitu loh. Sempat aku berpikir kalau aku bener-bener ada di sini 100%, tapi balik lagi ini channelnya Arab, semuanya itu keputusannya Arab gitu. Dan aku mikir, iya, aku bukan siapa-siapa. Ngapain aku harus menuntut sesuatu yang bukan aku gitu. Rasanya aku nggak memiliki apa-apa di sini. Lebih ke mawas diri ya? Lebih ke tahu diri, mawas diri. Iya. Juga yang ditanam, yang aku tanamin ke diri sendiri juga sama sih. Kalau misalkan ada project next, kalau misalkan aku gak ada pun udah oke, udah berdamai. Bahkan season 1 ke season 2 pun Kalau misalnya nggak diajak, kalau misalkan nggak diajak, it's fine gitu kan. Karena memang itu kan dari awalnya kan emang berangkat dari ini kesempatan dikasih secara cuma-cuma gitu. nah kayak gitu. Ya kan? Harusnya bersyukur udah dapat kesempatan yang pertama. Iya. Kenapa meminta lagi? Tapi kadang manusia gitu sih, setelah dapat kesempatan pertama pasti mau lebih. Ya. Setuju. Di sini aja waktu Februari udah banyak banget hal baru yang aku dapatkan, pengalaman, relasi, kenalan, udah banyak banget. Kalau misalnya berhenti sampai di situ ya harusnya bersyukur, bukan malah menyesali gitu. Tapi hal apa yang Mas Pe sadarin setelah lewatin beberapa part dari penonton, ikut terus jadi penonton lagi, sebelum ke titik diajak lagi di sini, apa yang Mas Pe sadarin dan kayak contohnya belajar dari siapa ya? Misalkan belajar dari ini, oh tentang pemikiran ini ternyata bisa gue aplikasi ini selama 3 minggu gitu di bulan Maret. Sebenarnya anehnya ya, aku tipe orang yang sebenarnya males baca atau gini dari TikTok. Ada satu kalimat TikTok, ya kalau nggak diajak, apa ya bahasanya? Ada di like-ku kok. Bentar ya, aku mending buat kak ya. Don't ask if you're not invited. No. Terus?
Haus lu. Kalau nggak diundang jangan datang, kalau nggak diberitahu jangan nanya, kalau nggak direspon jangan so asik, kalau nggak diajak jangan maksa ikut. Ya. Itu tulisan di TikTok, aku nggak tahu kenapa kayak relate aja. Tapi kayak nampar aku juga gitu. Ih, donatnya next level ya, Mbak. Enak. Iya. Bukan donat kentang ini, tapi enak. Donat pumpkin. Tapi donat amas udah cobain, Mas Pe? Udah dapat Tadi udah? habis 4 paling nggak 5 aku enak yuk. Enak kan? Enak. Kan? Kita bukan gimmick kan? Nggak gimmick, nggak Tapi- lebay, Tapi ngeliatin ada nggak ngeliatin lah. donat itu. Aku hampir beli donat-donat pada umumnya, tapi aku mikir akan beda sih rasanya. Enak, Amaris. Nggak lebay gitu loh si nyam itu. Enak. Apa nih? Dari Gero. Oh ya. Itu katanya dari pumpkin. Yang ininya, iya. Ini. Menarik ya? Mahal. W. W. Thanks. Boleh dites yuk? Enak. Kita jadi tes Siap. Boleh dites yuk? tisu. Iya. Nih. Iya, mem. Pemikiran orang stoik aja yuk. Stoik. Marcus Aurelius ya. Kok bisa memikirkan apa yang akan lakukan, tapi kok nggak bisa memikirkan outcome-nya. Ya jangan mencoba mengkontrol hal yang di luar kontrol ya. Nah, jadi apa ya, bukan kemarahan, keirianku nggak foto bareng dan lain-lain itu udah di luar kontrolku jauh. Kalau misalkan lu Jot, Apa? otomatis kan lu udah ini kan ya. Kayak mau melewati fase overthinking. Ya kan waktu itu pernah lu sharing dan lain segala macem. Apa step pertama yang lu lakuin kayak setelah oh iya ya, di saat overthinking otomatis lu tahu solusinya juga kan. Kayak udah mulai cari-cari solusi. Terus apa solusi yang udah mulai lu lakukan atau mulai lu coba nih perlahan-lahan nih yang pengen lu ubah gitu? Tidur lu ya? Yang pengen ubah ya. Enggak sih, sebenarnya overthinking gua tuh gua kemas gini, gua bisa kemas dalam jokes karena memang gua udah berdamai sama itu. Oh ya. Karena memang apa? Son? Karena gua udah berdamai sama hal itu. Jadi gua udah menerima sebenarnya. Cuma kayak kadang memang perubahan yang gue bikin ya mungkin lebih ke energi sih. Energi. Ya, energi. Yang kau spend. Ya, energi yang gue keluarin di sini mungkin 2-3 minggu terakhir lebih gue push gitu. Lebih gue push gitu. Lebih kayak dalam hal apapun sih. Kayak di sini lebih sering upload story, lebih ini broadcast channel. Sorry, itu salah satu hal yang gue notice. Anjing pada maintain community semua nih. Ya. Karena kan gue join lu pada punya kan, terus kayak morning, kayak apa punya lu, punya Niko, punya Alo itu kayak gue itu step yang sangat sebenarnya itu di luar zona nyaman lu pada gitu. Iya, itu bukan gua banget sebenarnya. Itu memang harus gua lakukan. Terus Itu gua juga bisa ngelakuin 3 minggu ini karena channel broadcast gue sempat kena ban. oke. Fiturnya sempat hilang. Karena Gua nggak tahu emang IG anjing aja kadang. Gara-gara banyak yang komen yang aneh-aneh kan. IG ngedetect tuh gua nge-share sesuatu yang nggak benar gitu. Tuh, jadi lebih apa ya? Makanya gua baru bisa nge-maintain tuh 3 minggu terakhir karena baru ada fiturnya. Fiturnya sempat hilang dari Instagram gua. Terus lebih apa lagi ya? Kalau ya itu sih kayak hal-hal kecil seperti itu sih. Kalau misalnya lebih kayak untuk mencari spotlight gitu ya di waktu kosong, kebetulan seminggu terakhir waktu gue lagi nggak ada lagi gitu. Waktu gue lagi maksudnya pengen gitu, ada rasa pengen, cuma kadang pas udah ngobrol di belakang gitu
brainstorming dan ada beberapa meeting, gue jadi depan kamera udah nggak grand gitu. Iya, ngejuggling banyak hal ya. Iya. Wah, ngeteh tuh. Wah. Tolong tuh. Kena kamera itu. Tangan kanan ada apa tuh? Terus setelah lu start over nih kan start over nih Mas Pe. Iya, iya. Iya kan bisa dibilang. Lu mulai deja vu gak sih? Apa itu? Kayak ngegoes dari awal lagi. Soalnya waktu gini. Waktu orang udah terbiasa sama lu kan lu tiba-tiba hilang. Dan orang udah terbiasa tanpa lu lagi kan. Terus sekarang orang udah terbiasa tanpa lu tiba-tiba hadir. Sebenarnya dari situ aja lu orang yang nyebelin banget kan. Oke, persamaan apa yang lu temuin di percobaan pertama, percobaan kedua? Persamaan atau perbedaan nih? Persamaan dulu. Kalau persamaannya, aku tidak memaksa apa yang tidak bisa aku paksa aja. Terus? Kayak aku tahu kalau aku orangnya nggak lucu gitu. Sometimes aku nyoba tapi nggak bener-bener nyoba 100% untuk lucu gitu. Aku masih persamaannya berpikir bahwa ini tongkrongan, bukan podcast, bukan acara hiburan lawak kayak gitu. Jadi aku tetap misalnya ada bintang tamu gitu, nggak apa sih, nggak riset, tetap kayak ngobrol aja udah, tetap kayak nongkrong aja. Persamaannya itu sih. Kesulitan apa yang tetap sulit walaupun di jalan kedua kali? Kesulitan yang tetap sulit. Iya. Kesulitan yang tetap sulit. Yang kayak misalkan pertama Mas P udah hadapin tuh, ya kan? Terus sekarang waktu kedua, wah ini masih sulit nih. Sebenarnya kayak masih gak segampang itu buat dihadapin. Ini kan mengulang lagi kan? Otomatis viewers bakal ngeriset dan riset lagi tuh. Belum lagi ada viewers baru yang join. Gimana? Kesulitannya sih baca ketersinggungan member, baca ketersinggungan viewer, batasannya di mana. Misalnya nih, aku kan nggak pernah bilang kalau batasanku adalah aku nggak suka kalau di joksin soal orang tua, soal agama. Aku nggak suka kalau itu udah dihina, aku akan marah. Lah aku kan nggak tahu batasan kalian masing-masing ini, Terison apa, kau apa. Itu yang masih meraba-raba terus. Karena memang tempat yang Mas P tinggalin kan sekarang waktu balik udah beda lagi kan? Ya. Bisa dibilang gitu kan? Karena environment-nya kan waktu Mas P ini kan tetap shaping jadi bentuk-bentuk lain biar bisa entertain kan? Apalagi nih member makin rame, mungkin kesulitannya di situ kali ya? Adaptasi lagi? Lebih ke itu. Tapi adaptasinya masih cepet loh Mas P, hari makin terbatas loh. It's taking too long last time. Come on Mas P. Yes. Speed up. Iya. Malah pressure-nya ini ada di waktu aku datang kedua yuk. Waktu datang pertama itu nggak expect apa-apa gitu. Kayak udah jadi aku datang ya udah TP aja gitu. Tapi yang kedua ini karena aku tahu form yang pertama kayak gimana, alurnya kayak gimana, serandom apa, aku sempet mikir aku kudu ngapain ya. Pressure-nya menurutku lebih berat yang kedua. Karena lebih banyak variabel yang mesti Lebih ditelaah. banyak variabel. Karena aku udah tahu, kasarnya udah tahu pasar, udah tahu bukan pasar, tempat perangku. Kalau yang pertama, halah hajar aja udah, karena nggak tahu tempat perang, hajar aja udah. Karena aku tidak memikirkan resiko, nggak mikir, karena nggak tahu apa-apa, udah nggak tahu data. Yang kedua karena aku udah tahu data semuanya, malah aku harus gimana ya, Ya. Kalau lu Jod, gue punya pertanyaan. Lu ada gak penyesalan atau kayak fuck? Sebenarnya gue lebih aktif di belakang layar tuh sebenarnya gue terpaksa. Kalau misalkan gue bisa ganti posisi sama Yuka, gue mau lebih aktif aja depan kamera, ya kan? Atau mungkin pandangan lu gimana tuh tentang itu? Kan lu lebih aktif di belakang kamera kan? Gue gak pernah nyesel gue hidup gak pernah nyesel. Gak nyesel lu? Gue hidup menghindari penyesalan bro. Dan menurut lu
Itu kan berarti kalau menghindari penyesalan kan lu lakuin apapun sebaik mungkin kan? Iya. Ya kan buat menurut lu selama season 2 ini lu udah ngelakuin sebaik-baik mungkin nggak? Is it enough buat lu gak menyesal? Gue nggak bisa jawab sih kalau itu, karena gini, yang gue jawab yang pertama dulu ya. Kenapa gue bilang Hidup gak pernah nyesel. gue nggak pengen tua gue tuh ngelakuin sesuatu di pas muda itu terus gue nyesel. Gitu, kayak makanya yang gue lakukan gue semua gue tabrak. Dan ketika lu nabrak semua, kadang idealis lu kan main ya. Ketika idealis lu main, ada konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau gue di belakang, otomatis frame gue akan lebih sedikit. Betul. Di jam-jam prime time kalau ada energi pun, energi gue nggak sebesar e-bot oleh dan yang lain-lain. Which is sebenarnya gue fine banget gitu. Terus jokes gue, menurut gue jokes yang lumayan riskan juga gitu. Dalam artian apa yang gue lempar, cara gue bercanda itu adalah cara bercanda yang nggak bisa diterima orang banyak. Gak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti gitu. Segmented gitu, benar-benar niche banget gitu. Jadi gua kalau dibilang nyesel kagak, karena kalau gua nggak di belakang, mungkin banyak hal baru yang gua baru temuin di streaming ini yang sampai kalau gua nggak coba gua nggak bakal tahu gitu. Oke. Karena menurut gua ketika misalnya gua punya frame di depan seperti banyak kayak lu, outputnya mungkin belum tentu semaksimal itu. Itu jadi kayak udah biggest what if lah. Biggest what if yang nggak pernah gue pikirin. Lu ngerasa udah di tempat yang seharusnya berarti? Gue nggak bisa nilai itu. Kalau lu kayak tanya nih, menurut lu udah ngelakuin yang apakah lu apa tadi bahasanya apa? Apakah lu udah berusaha cukup baik untuk gak meninggalkan penyesalan gitu? Mau ngetek video itu ya? Iya boleh. Iya. Cukup baik atau enggak itu orang yang nilai. Apa gue ngelakuin apa yang gue bisa, resultnya seperti apa orang lain yang nilai. Gue nggak bisa nilai diri gue apa yang gue lakukan itu cukup baik atau enggak. Karena gue ngebuat sesuatu, gue pasti looking up ketika gue bikin sesuatu yang baru yang udah gue lakukan sebelumnya, pasti gue nilai jelek. Oke, kalau misalnya penilaian gue, lu udah di posisi yang tepat dan lu udah ngelakuin semaksimal mungkin. Itu dari gue. Karena kalau misalkan lu diganti sama orang lain, kita gak jalan. Itu sih. Sangat sulit buat pengganti orang yang bisa gantiin job lu. Ini semua works kalau karena orang yang ngurusin kita adalah Thierry Son. Kalau dari gua. Kalau misalkan lu bilang penilaian dari orang lain, gua yang bakal nilai. Kayak Grace tuh sempat chat gue, itu udah lama lah, kayak sebulan lalu pas Februari. Dia sempat kasih saran gue kurang-kurangin di belakang lo tetap butuh screen time, dan menurut Grace gue overwork gitu. Gue nggak, kalau kerja tuh gue nggak pernah mikir overwork gitu loh. Kalau sampai gue tipes baru gue overwork gitu. Selagi gue punya kapasitas itu, karena gue bilang baik lagi, lu tau lah kehidupan gue sebelum ini. Menurut gue ini gue udah bener push my limit gitu. Yap. Karena lu banyak nyantai. Iya, sebelum ini mah gue kerja dikit, liburan bisa 3 bulan gue. Jadi menurut gue ini kayak challenge buat diri gue juga aja. Itu kalau misalkan ngomongin job sama tempat, ada juga beberapa kayak si Yusha mungkin concern kali ya, sama kayak orang lain kayak nggak capek di framing terus, nggak capek ini. Gue ngerasa gue bisa ngelakuin itu ya itu karena mungkin perks gue kalau misalkan terus-terusan digituin gue masih biasa aja gitu. Dan orang lain bisa ngeliat itu, dan kalian tuh bisa ngebaca mood kalau misalkan oh si Yuka masih fine nih diginiin. Dan gue selalu berpikir orang sini bukan orang jahat, sama aja. Aku jahat loh Yuk, sumpah. Kalau itu iya dikit. Bukan jahat sih, ignorance. Enggak, lu bukan jahat, lu bego. Lu kalau jahat gak di sini, lu bego. Itu doang. Jahat mah kagak nih. Tapi Son, aku kan dengerin full OVT kau. Nah, Aku nggak tahu itu sebuah gimmick atau emang benar-benar dari kepala kau. What if kalau memang OVT kau itu ternyata menempatkan posisi kau di belakang gitu, maksudnya bukan di depan. As a resultnya ya, after ini semua gitu kayak. gue pengen jadi main karakter ego. Ego gue kan, ego semua orang lah. Ketika memang ternyata lebih works ke belakang layar,
ya udah sih gue. Joko Anwar nggak main film. Nah, itu aku mau bilang kayak si siapa sih? Kemarin Ko Ernest juga. Bukan nggak mau sama-samain ya, bukan ya, bukan mau iya. sama-samain. Maksudnya kayak contoh aja gitu. Maksudku main karakter itu bukan hanya di depan kamera Iya. doang, di belakang pun as a sutradara itu juga bisa jadi main karakter. Nah, cuma mungkin bakal adjust lagi gue adjustnya dalam Banyak hal artian- yang dipelajarin. Iya, karena gue kan kebiasa, maksudnya dari 2016 sudah kebiasa depan kamera gitu kan. Jadi ketika memang contoh Panda ngajakin gue bikin PH, seandainya gue yain, banyak hal baru yang gue pelajarin. Entah itu teknis ataupun Dan- non teknis. Dan gue tahu kok ada timingnya di mana gue disuruh pilih depan apa belakang. Nah, pertanyaannya what if itu terjadi, kau menerima hal itu atau mencoba untuk tetap dengan idealisme? Ini kita ngomong andai-andai aja ya, kita kan nggak tahu resultnya seperti apa. Gue selalu kalau nyoba sesuatu tuh, misalnya kayak mau depan kamera tuh, gue akan kasih tantangan ke diri gue. Contoh kalau misalnya nggak ada maraton ini, gue udah bilang gue bakal streaming segila gue ini sampai April. Kalau nggak sesuai nyentuh milestone yang gue tujukan, Target. stop. Tuh, karena walaupun gue gue makin tua ya, ambisi gue tuh mulai begini nih, realistis mulai naik nih. 27 nih segala macam, udah mulai kepikiran berkeluarga, udah berpikir ini itu segala macam, kayak udah saatnya gue stop main-main gitu, stop senang-senang. Jadi ketika memang gue ntar habis ini coba di depan kamera, gue nggak akan share seberapa tahun, karena kalau misalnya gue share pasti itu jadi orang akan dukung karena kasihan. Gue menghindari itu, gue paling gak suka dikasihan. Jadi ketika gue nge-hit angka di kepala gue secara let's say ya, secara viewership, secara brand deal, secara subscriber, apapun itu segala macem, belum hit itu atau milestone, contoh misalnya gue pengen ini pengen itu di depan kamera gitu, nggak kesampaian di umur gue yang sekian, gue stop. Tapi sebelum gue stop itu gue sambil ngejalanin yang belakang kalau ada opportunity. Got it. Terus kan lu sempat ada ini ya, ego buat jadi main karakter ya? Di momen apa itu mati? Atau udah mulai ke samping? Semua di sini pasti pernah kayak, oke gue bakal jadi main karakter. Mati apa belum? Oke, bisa dipinggirin gitu. Oke, lu sabar dulu nih. Ego gue yang ini sabar dulu nih. Di momen apa lu kayak, oke, kayaknya yang ini gak usah diutamain dulu. Tapi for the greater good. Ketika gue sadar orang di sini lebih banyak timingnya lebih deserve untuk sekarang, deserve lebih like spotlight di kepala gue. Contohnya siapa? Alay. Contohnya siapa? Ibot. Ya kayak gitu sih. Yang benar-benar bisa solo. Jadi kalau misalnya dipaksa pun, Kayaknya bukan tersmu sekarang, bukan giliranmu sekarang gitu. iya, karena menurut gue seandainya gue paksa pun belum tentu gue ready gitu. Alay itu udah mateng banget menurut gue. Setuju. Tinggal dikasih spotlight doang. Betul. Udah ready gitu. Kayak memang TV material banget itu. Ibot juga gitu, udah TV material banget. Betul. Tapi kalau tanya ya, kalau gue 7 tahun yang lalu mungkin gak mikir kayak gini. Karena 7 tahun lalu gue kompetitif. Karena kan ambisi lagi di atas-atasnya. Tapi kayak apresiasi gue tertinggi adalah di sini di saat berdelapan, bersembilan, jumlahnya banyak dan itu gak susah banget buat bagi spotlight. Ya. Susah banget. Belum pernah sih. Kalau berdelapan mungkin pernah, yang benar-benar bersembilan bareng ya. Iya. Itu belum pernah. Susah. Dan itu benar-benar susah buat ngebagi ataupun buat kayak misalkan kayak Kobrevi datang gitu. Atau mungkin Aloy datang gitu. Bisa yang orang-orang lama kayak yaudah lu aja gitu. Oke, yang lebih ready dan kita tuh walaupun gak ngomong tapi bisa sepakat gitu. Atau mungkin ini waktunya buat siapa nih, ini waktunya siapa. Gak ada perseteruan kayak Harusnya gua nih kayak gitu. dia pengen spotlight banget, gak ada kayak gitu kan. Itu sih yang gua senang banget di sini tuh karena ya saling utamain satu sama lain dan itu yang gua rasain juga. Sepakat. Kalau soal spotlight nggak ada yang gila spotlight di sini. Tapi saling ngerti timing. Yap. Walaupun nggak ada briefing itu
aku akuin, maksudnya keren. Berarti Mas P waktu libur 3 minggu itu banyak meditasi, mawas diri, introspeksi gitu. Juga. Introspeksi? Kan Apa yang Mas P sadarin yang pertama kali Mas P datang? Kayaknya kalau misalkan gue datang lagi ke sini, itu gak mau gue lakuin. salah satu hal membuat sesuatu hal yang itu tadi ngerasa kalau ini rumahku. Ini bukan rumahku, ini bukan channelku, aku as a talent di sini, bukan as a otak. Aku harus tahu posisi itu karena memang ada ego, kebiasaan aku mungkin menjadi otak di beberapa proyekku, jadi di sini kebawa gitu, sempat kebawa dan tolol. Tolol, nggak tahu diri lah bahasanya. Kayak lebih kayak apa ya bilangnya, nabrak boundary saja lah ya. Kayak misalkan beberapa hal tuh udah ada yang ngerjain, cuman kayak biasanya karena ngerjain sendiri jadi pengen kayak ikut gitu. campur. Nah, lebih ke kalau nggak ditanya jangan jawab. Tapi itu yang gua tanemin juga sih. Kalau misalkan di samping itu ya, kalau sebenarnya di sini kita replaceable. Sampai kapanpun kita replaceable. Dan di momen kita di replace, mungkin untuk awal orang bakal susah terima, tapi setelah senggang waktu beberapa hari, beberapa minggu, at the end of the day orang juga bakal lupa. Everything is replaceable menurutku. Ini konteksnya dalam artian kita di grup ini ya. Aduh. Hard. Si Mike endorse ya. Dia videografer ya. Gila, konten kreator lama gila ya. Denger dia aja. Kualitinya tuh bener-bener cek. Kayak juga jadi PA-nya. Pas landas. Ya banyak sih opportunity yang kayak gak kepikiran, ternyata anjing bisa ya titik itu ya. Kalau di sini bukan opportunity lagi, sesuatu hal yang nggak kepikiran tiba-tiba ada. Itu gila banget, Cuk. Gimana ada kepikiran kayak ngobrol 40.000, what the fuck bro? Masih belum bisa terima itu Jat. Kayak pergi naik Grab gitu terus yang nyetir kayak itu nengoknya begitu, gue sering nonton bang maraton. Tapi ya lagi-lagi di saat dapat begitu tuh di pemikiran gue ya thanks to M, thanks to Jot yang ngajak gue, thanks buat Gary sama thanks yang udah support gue gitu loh. Kayak ya rasanya aneh sih karena rasanya semuanya gift gitu, bukan sesuatu yang gue earn. Sampai detik ini ya pikiran gue kayak gitu, Masih belum pantas gitu kan. ya lagi-lagi setelah ini ya perjalanan memantaskan diri Gitu kan. Ini sorry aku agak cerita soal aku ya. Selama 3 minggu aku di Minum, suara lu serak banget anjing. Selama 3 minggu aku di sana tuh di Jember, kayak naik turunnya kerasa Cuk. dalam artian Ya sampai aku tulis di notes. Lu tulis di notes lu ya. Tulis di notes. Nah, aku tulis tanggal 18 Maret. Boleh tuh. Ini boleh dibaca. Boleh.
kerasa banget gitu loh. Selama 3 minggu di sana aku kayak setelah tinggi banget, maksudnya orang-orang tahu aku dan perlahan kembali menjadi mas-mas Jember biasa. Itu kerasa banget di aku. Dan bodohnya aku kan diberikan sesuatu hal, anggapannya gini, aku diberikan sesuatu hal yang aku nggak pantas earn itu tadi. Aku sombong. Bisa dibilang star syndrome, bisa dibilang you name it lah. Aku ngerasa kalau aku lupa kalau aku itu masih belum pantas mendapatkan itu. Aku cuma mendapatkan cipratan dari seorang Reza Arab. Itu bukan hak yang aku pantas dapatkan. Itu cuma gift. Tapi di situ aku sombongnya udah gila-gilaan. Begitu dijatuhkan, rasa sakit. Kapan lu sadar lu sombong? Terus kenapa kayak kapan lu sadar lu sombong? Terus kayak apa yang ngebuat lu ngecap ini sombong? Yap. Aku nggak bisa bilang karena itu omongan yang di grup. Omongan Arab yang di grup. Dan di situ aku mikir banget. Di situ aku mikir banget. Soal yang panjang itu ya? Yang panjang itu. Di situ aku mikir banget. Terlepas itu benar atau salah, tapi aku harus mengkoreksi. Apapun itu, terlepas itu benar atau salah, aku harus mengkoreksi. Dan bukan mungkin lagi, aku ngerasa kalau ada take parts of sombongku di sana. Di grup yang gue gak tahu itu ya. Ini cuma ngobrol berdua, gue bener-bener gak tahu konteks. Aku sempat marah-marah gara-gara ada orang yang ngerekam aku lewat CCTV. Jadi aku nongkrong di salah satu kafe, habis gitu. Oh ya lo ini video call kita ya. Itu terus aku mikir lagi ngapain? Memang secara hukum itu nggak boleh. Kalau kita ngomong law ya nggak boleh. Tapi ngapain juga aku harus terganggu dengan hal itu? Tahu nggak ngapa-ngapain gitu. Aku kayak sombong aja. Itu ke tampol, maksudnya ke rasa sih aku. Ada perubahan dari diriku yang udah mulai picky, udah mulai songong. Menurut gue itu bukan sombong sih. Lu lebih ke arah apa ya? Kurang bergaul. Mungkin ya. Jadi ketika lu dihadapin sesuatu, lu nggak ada tempat bertanya. Nggak ada apa? Nggak ada tempat bertanya. Oh iya. Gitu. Apakah kayak contoh, gue nggak bisa bahas juga lah. Ada pembahasan Yuka di belakang. Gue boleh nggak sih gini. Kalau dia sendiri pasti dilakuin. Tapi karena ada teman-teman di belakang, gue kayak kasih tahu kalau lu begini, impact-nya bakal gini. Tapi balik lagi opsi buat lu. Ya kan? Balik lagi kan teman cuma bisa kasih saran nih, jalan cuma lu kurang bergaul aja sih. Karena tipikal sih lu ngomong sendiri. Karena overthinking lo yang terlalu parah itu, bahkan nanya hal simpel aja kadang lu nggak berani nanya di grup gitu. Lu nanya harus personal chat gitu. Ya, Simpel itu aja sih. Yep. Aku pernah minta saran juga, telepon langsung gitu untuk beberapa hal. Dan kalian misalnya viewer menganggap aku bapak, Yuka anak. Sebenarnya kalau aku boleh bilang, Yuka itu dewasa bro. Di balik kamera ya. Aku beberapa kali meminta saran ke dia dan it works gitu loh. Ada beberapa yang aku mendahulukan egoku, mendahulukan emosiku. Setelah ngobrol sama Yuka, jadi turun, bangun jadi keredam. Bullshit. Nggak boleh baik-baikin kalau di sini ya. Bohong itu guys. Ini white campaign. Tapi sebenarnya referensi gini. Yang gue rasakan adalah di sini di saat gue punya referensi banyak teman dan gue tahu specialty mereka, gue tahu power mereka, gue tahu weakness mereka. Di saat gue ngadepin masalah, gue jadi tahu gue pengen nanya siapa. Oke. Jadi di saat gue dapat masalah A, kayaknya ini gue cocok nih tanya ke Ibot. Dapat masalah B, gue pengen tahu perspektif Aloy. Dan jadinya tuh secara gak langsung di samping temen, mereka juga mentor di beberapa aspek yang kayaknya cocok nih di sini nih, kayaknya cocok nih di sini. Dan itu gak bakal bisa kita paham atau ngerti kalau misalkan kita gak deket atau kita gak tahu atau gak coba mengerti power and weakness orang-orang di sekitar kita gitu. Ya.
setuju. Karena gini San, kenapa aku oversharing mungkin ya? Karena aku kehidupanku cuma live streaming doang. Oke. Satu keran doang gitu. Kegiatanku satu keran itu dan itu kulakukan repetisi. Sampai aku menganggap viewerku itu ya temen. Oke. Jadi kalau aku bersosialisasi itu sama viewerku Oke. dan itu salah, totally wrong. Oke. Oke lah, kalau misalnya kita nganggap viewer temen, tapi ada batasan, ada pagar yang harusnya kejaga gitu loh. Dan itu sempat kulanggar di live ini kan. Iya. Ada beberapa hal yang oversharing. Contoh kasus masa lalu keluargaku gitu. Itu seharusnya nggak usah dibahas. Nggak ada gunanya juga gitu. Itu oversharing banget. Tapi karena aku sudah terbiasa nggak punya temenku adalah viewer, jadi kulakukan di sini. Itu aku sadar kalau aku salah. Nyatanya viewers bukan buku diary sih. Kalau buku diary lu bisa ngomong apapun terbuka dan gak bakal ada judgement sama sekali. Ya di sini orang juga. Bukannya aku nggak punya teman, tapi mungkin nggak ada teman yang sefrekuensi ya. Maksudnya nggak ada teman yang satu kegalauan gitu loh. Maksudnya Keresahannya sama gitu. keresahannya sama. Teman ngopi mah ada, teman ngobrol ada, teman yang selalu. Tapi keresahan yang as a entertainer di dunia showbiz lah bahasanya, itu nggak ada sama sekali aku di Jember. Itu salah satu alasan kenapa gua temenan sama Jot itu juga karena menurut gua perspektif dia kebanyakan di luar, dia bisa ngeliat dari angle yang gua gak lihat. Itu banyak banget. Kayak dia saranin konten begini, dia saranin begini, kalau misalkan begini hasilnya bakal begini. Itu bahkan dari momen di saat gue punya masalah, gue overthinking gimana pun, gue gak bakal sampai ke konklusi yang sama sama Jot. Itu uniknya manusia. Karena sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya benar-benar beda. Jadi mau bagaimanapun gue mikir, oh ternyata penyelesaian dari Jot tuh begini. Gitu. Soalnya permasalahan tuh bukan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi berapa yang hasilnya jadi 4. Kadang gua 3 tambah 1, si Jot bisa pakai algoritma gitu loh. Dan itu referensi-referensi yang kita dapetin dari banyak orang. 2 log 1 berarti ya? Kok 2 log 1? 2 log 1 4 kan? 2 log 8 3, 2 log 16. Oke lanjut dah, aku lupa deh yang tadi anjing. Sorry ya Jerome. I'm sorry Jerome. Emang tolol aja aku. Pokoknya T-Teresa bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda yang nggak kau lihat gitu kan. Benar. Karena tadi aku nanya ke Teresa, what if dia nggak di depan kamera? Karena sedikit banyak aku melihat Teresa ini kayak si Ernest. Dia bisa depan kamera, dia bisa sebagai entertainer. Tapi bakatnya di belakang kamera soal relasi, soal pemikiran, soal keputusan itu menurutku, dan aku sebenarnya nggak berhak nilai, tapi menurutku pribadi jauh lebih keren. Tau yang gue benci di belakang kamera apa? Apa? Ada pilihan. Ada pilihan? Ada pilihan. Maksudnya? Ini harus iya atau enggak, Jot? Oh, kau harus memutuskan. Iya, ada pilihan gitu. Ada pilihan yang tanggung jawab itu yang sebenarnya males gue. Buat ngambil decision ya. decision makingnya itu capek, nguras banget. Jadi di kepala lu banyak probability ya. Iya. Kalau misalkan A bakal begini, impact-nya bakal kemana. Kalau as entertainer udah disuruh aja ya. Iya. Tapi kan kau sendiri ngerasain kan kalau di sini kau juga Apa? di depan kamera pun kau memutuskan banyak hal. Enggak, kalau di depan kamera tuh gue bisa mode autopilot. No, maksudku ya kau di depan kamera mode autopilot. Tapi di stream maraton ini kau kan juga memutuskan banyak hal juga kan. Betul, setuju. Cuma kalau di belakang tuh gimana ya? Namanya manusia kan ngambil decision kadang salah ya. Ambil dari sisi kanan. Nggak, kadang ngambil keputusan kan salah ya. Bisa salah. Salah kalau di belakang layar, kalau bikin sesuatu, ketika keputusan itu yang gue lakukan Salah. tidak tepat, wah yang bisa nggak makan banyak. Oh.
tanggung jawabnya gede. Lebih kesana gitu. Kalau gue fucked up depan kamera yang kena gue. Oke. Paham. Ya. I see. Maksudnya kadang bukannya kayak seakan-akan di belakang layar semua gue take control ya. Cuma kayak Panda kadang nanya kan, ini baiknya gimana Jo? Gue kadang di titiknya gak tau Pan. Tuh, kadang itu dulu sih. Maksudnya kayak one day misalnya kalau gue nge-lead project gitu, nge-lead project yang semua harus ACC dari gue. Kan gini, alasan kenapa Panda butuh ACC dari gue, karena kan Arab udah too much tuh pekerjaan yang dia harus handle. Yap. Makanya diserahkan ke gua. Jadi gua ngelakuin bukan karena karena kemauan, tapi punya tanggung jawab itu bukan karena kemauan. Karena memang ya udahlah Arab udah too much gitu. Walaupun kadang keputusan kadang masih ada di Arab. Kalau memang dia lagi udah gak capek gitu. Cuman itu sih kalau keputusan misal one day gua punya project sendiri gitu kan. Terus karena ini gue yakin lah people kan make mistake gitu ya, pasti ada sisi gue yang salah gitu, dan itu bakal agak ngerugiin banyak orang yang bekerja sama gue gitu. And it's okay. Itu maksudnya itu cuma ini doang sih, lebih ke arah aduh too much tanggung jawab gitu loh. Gue tuh paling menghindari decision making gitu Cok. Tapi bukannya salah itu yang ngebentuk kau jadi lebih baik? Iya, walaupun gue tahu gitu decision. Tapi takut tanggung jawabnya tadi ya, takut merugiin orang lainnya ya. Cuma ngentot ya, dunia kan gitu Cok, ketika lo menghindari sesuatu Ditemuin. ditetol terus bangsat. Ditetol terus. I see. Sebenarnya yang banyak PR tuh gua tahu setelah di sini. Karena Soalnya kebanyakan gua terima bersih doang. Oh, Jadi di saat gua dibenturin sama sesuatu tuh kan gini ya, kebanyakan decision gua tuh di GB. Bisa gua bilang. Entah itu brand, entah itu apa, di GB gua. Entah ini, entah itu, penyelesaian cara gua. Kalau itu sih, kalau misalkan lu bilang si Yuka udah bisa dilepas, menurut gua enggak. Karena banyak decision yang entah teknis, gak yang depan kamera doang. Mungkin kalau misalkan nanggapin ini itu kurang lebihnya gua ngerti gitu. Cuman kalau misalkan udah berhadapan sama hal-hal yang belakang layar, itu gua mesti perlu banget belajar. Kayak belajarnya kenapa gue bilang bisa dilepas, biar belajar itu dari pengalaman ya. Kalau belajar dari textbook tuh gak bakal nyangkut di kepala Cok. Kayak contoh nih, kalau paling pertanyaan berani ambil aja yes no menurut bukan gue selalu kasih angle 2 kan. Iya. Yes no or no itu dulu kan. Nah, mau nanti brandnya sama pun pasti mempertanyakan hal yang sama. Iya. Sebenarnya lebih karena apa ya? Gue bilang lu bisa sendiri itu karena memang menurut gue lu punya capability itu. Cuma kadang lu nggak mau ribetnya aja. Belum mau. Cuma lebih ke arah ini sih, lebih ke arah acu-tacunya. Kalau lu apa ya? Lu keep ini ya. Kalau anak-anak sih nggak ada yang keganggu ya, acu-tacu. Tapi kayak udah tahu itu karakter lu gitu. Cuma one day itu menurut gue bakal ngerugiin diri lu sendiri. Karena nggak semua orang tuh baik. Ada aja yang pasti mau tolol-tololin lu. Bener. Dan aku nggak setuju sih kalau kau nggak siap dilepas. Karena setiap kau nanya ke Thierryson, ke Panda, ke Arab soal decision, kau itu selalu nanya alasannya apa, bukan yang di GB 100% di GB kau tiduran. Oh ya udah, kau nggak nanya ke konsultan, tapi kau belajar sebenarnya. Kayak ada masalah tadi, menurutmu diambil nggak? Kau selalu nanya alasannya apa, nggak cuma ambil nggak ya? Misalnya Arab bilang iya gitu langsung kau makan mentah-mentah, nggak kayak gitu. Kau nanya alasannya apa? Nggak di GB itu namanya belajar yuk. Tapi gua bakal di sini kan udah dibantu banyak ya sama orang-orang di sini ya. Gue cuma pengen nyampein sih, kedepannya gue juga bakal minta bantuan di saat gue dihadapin sama hal yang sama sampai gue matang. Karena walaupun gue mencoba mengerti, kadang di saat gue hadapin gue tetap butuh arahan.
terlepas dari apapun itu. Bisa ada, gue cari teman baru nih. Kenapa? Udah iya deh sendiri biar cari teman baru gue. Cari teman baru apa, Jot? Anjing. Di momen kita ngobrol dan jongkok di sana tuh, di rumah lo yang BSD, di situ gue udah mau putuskan. Oke, gue bakal follow nih orang. Karena gue jarang banget ketemu di momen itu, gue lagi belagu-belagu ya, Jot. Gue yang nganggap tuh orang-orang stupid banget ya. Iya. Lagi di umur-umurnya tau gak sih? Iya. Era Covid kan? Iya, era Covid. Mungkin karena gue jarang cari referensi juga, jadi gue gak coba mengerti. Jadi kalau misalkan obrolan gak menarik, bisa gue tinggal. Tapi begitu gue ngobrol sama lo, anjing tiap ketemu ada hal baru. Makanya di situ gue memutuskan, oke. Di samping gue jaga hubungan sama Jo, sama si Grace, karena lu pacarnya Grace. Gue mau baca temannya Jot. Tapi dengan cara yang gak yang kayak gue nempelin lu banget kan, enggak kan? Gue Cuman males. Ditempel tuh gue males. Iya, lebih kebuka pandangan. Tuh. Susah sih. Kayak manusia unik banget, sumpah. Itu yang gue pelajarin sih. Yuka tuh bisa kayak tiap hari ketemu gue tuh bisa dapat hal baru tuh bukan karena gue pintar guys. Karena kegiatan gue tiap hari bisa beda, Cok. Tapi ada juga hal baru yang gue gak tertarik, kayak misalkan dijelasin Tamiya nih. Persetan, gue main HP anjing. Lu mau gak yuk ikut kejuaraan terus sampai Korea makan tai, gue gak mau main Tamiya gue. Kegiatan gue bisa random banget. Gue coba semua hal, Cok. Gue bahkan pernah di hari 24 jam gue cari tahu cara ini buka usaha lele, Cok. Di hari itu gue pengen buat punya usaha lele. Besoknya udah gak mau. Atau sekalian lo bikin website top up. Anjing, dia nguliknya gila itu. Wih, harganya bisa lebih murah daripada store-store lain. Itu gila itu. Kenapa kalian lanjutin sih? Balik lagi, itu mah impulsif yang gue pengen. Ketika udah jadi, gini loh, jeleknya gue itu, gue suka belajar hal baru, gue seriusan sampai mentok. Gue bisa bikin bisnisnya. Ketika gue bikin bisnisnya, gue pengen cepet-cepet. Nah, ketika udah cepet udah running, scaling up bisnisnya gue nggak punya tim. Kenapa lu gak cari orang-orang terpercaya? Orang-orang terpercaya yang bisa ngelanjutin gitu. Baliknya gini, yang bisa dedicated. Sebelum 2024 gue merasa ini ngentot sih. Gue ngerasa nggak ada orang lebih pintar daripada gue. Maksudnya pernah ngerasain kayak gitu gak? Ada. Iya kan? Gue sebelum 2023 gue ngerasa nggak ada orang yang lebih pintar daripada gue dalam konteks hal yang gue kerjain. Gitu. Jadi kalau gue udah ngulik sesuatu, menurut gue mau mempercayakan apa yang sudah gue kerjakan ke orang lain. Gue selalu ngerasa orang lain tuh nggak capable. Seandainya capable, nggak bakal super perfect apa yang gue mau. Oke, next gue lanjutin dari pertanyaan itu. Selalu jalanin maraton season 2 gimana rasanya? Setelah 2023 udah pemikiran udah nggak ada. Jadi pokoknya itu gara-gara gue mulai sadar ketika usaha gue selalu bulan pertama, bulan kedua profitnya gila yuk. Bulan ke-6 hilang. Bulan ke-6 hilang karena beberapa faktor. Gue nggak bisa keep up, gue burn out, gue nggak punya tim. Akhirnya gue mulai kerja as a team gitu. Kerja as a team dan segala macem. Lu tanya Juan kalau mau udah kerja sering banget kan gomelin ya. Sering banget gomelin karena masih ada sisa-sisa kayak aduh gue gregetan banget gitu. Lu udah 2 bulan di sini, masa sih hal simpel aja tuh kayak lu harus nanya gitu. Masih nyisa sedikit-sedikit tuh masih nyisa gitu loh. Tapi lebih ke arah toleransinya lebih naik aja gitu. Jadi kayak udah lebih kayak oh ya udah season 1 kan kalau lu perhatiin masih ke bawah sedikit-sedikit tuh. Karena gue work as a team tuh masih jarang. Jadi ketika Juan ngelakuin sesuatu lama, gue langsung tak sini Ju. Nah sekarang lebih ke arah kalau season 2 karena udah pas sama Juan kan lumayan lama tuh 30 hari. Dan itu baru setelah sekian lama gue baru kerja bareng teman-teman dan kerja as a team.
kerja sama teman sama kerja as a team. Nah, ketika itu udah mulai kalau kerja tim tuh kayak gini. Jadi lebih kebuka lagi. Makanya season 2 kalau lu perhatiin udah bener-bener ngerasa ya emang gue baru ngerasa tuh emang orang tuh ada specialty gitu. Ada ekspertisi kayak contoh. Gue udah nggak pernah mau tahu gitu. Kamera tuh kalau mati tuh kenapa? Udah urusan repo. Oh, lu masih ada rasa pengen tahu? After dari sini enggak? Nggak ada. Gue di momen gue mendudukan di season 2, gue udah bener gak peduli loh. Kayak contoh. Ini ya, aku merasakan nih pada saat yang 5KG. 5KG terus akhirnya kita punya konsep apa sih? Waiters. Nah. Itu kan hamin 10 menit. Nah. Dan si Panda nyuruh Deraya buat nyari baju 10 menit. Dan aku suka aja kayak yang lain itu gak sok-sokan mending di sini. Ya udah Deraya yang berangkat, Deraya yang tanggung jawab, Deraya akhirnya bisa menyelesaikan hal itu. Jadi selama nggak ditanya jangan jawab. Yang penting tugas itu dikasih Deraya dan Deraya gas aja udah, dan itu nyampe 10 menit. Aku berpikir kalau misalnya itu ada perdebatan mending beli di sini atau mending minjem dan lain-lain nggak akan kelar 10 menit. Satu hal yang gue tanamin juga di saat gue work as team ya adalah orang-orang sekitar gue gak goblok. Ya. Orang-orang sekitar gue tuh expert di bidangnya. Dan kalau misalkan ada sesuatu hal yang udah kayak misalkan gak sesuai ekspektasi, itu baru mungkin harusnya kayak begini deh, baru kasih referensi segala macam. Atau mungkin di saat dia mentok atau gimana, gak gue grecokin gitu. Ya kayak misalnya season 2 nih mulai nih, misalnya kayak gue yang kontrol semuanya gitu, belum tentu perfect Panda gitu. Jadi kayak udah emang sekarang kayak ngerjain sesuatu jauh-jauh deh. Kan yang punya bisnis bela sama Emon nih, marah gitu. Gue mbak ini nggak tahu anjing. Gue yang nggak itu tempat 2 bulan jadi gue nggak tahu gimana prosesnya, segala macem gitu, Under yang take over gitu. Jadi kayak udah. Tapi ada posisi di mana kau ikut campur kan? Ada. Soal mungkin teknis dan lain-lain kau nggak ikut campur. Iya, tapi kalau misalnya kayak soal saran, nanti kadang gue masih kayak ya kayak gini-gini ada, kayak gini-gini menurut gue gini-gini. Kadang ada momen gue video call bertiga berempat. Oh, ini kayaknya kita di set ini ada gitu. Kadang kan Under juga mentok kan. Yang artinya kau ngambil bagian kau dan tidak mencampuri bagian orang lain. Itu yang aku pelajarin juga di sini. Dan itu pun kalau Under dia ngerasa dia kerja lebih banyak dari lu dan dia kesel sama lu, ada loh orang-orang kayak gitu. Nah, Iya. Ada sempat dia kayak gaya chatnya udah mulai kesel. Kesel kayak, "Cok, tolonglah ini gini. Tolong dalam artian kayak waktu itu gara-gara karena sibukin segala macam, dia butuh the decision yang waktu itu decision gue kasih. Maksudnya gue mempercayakan dia, tapi kayaknya dia udah pening kepala kan. Dia ngechatnya udah kayak, tolong nih, pala gue udah pening banget nih, ini harus urus ini belum jadi, wajar lah. Wajar. Itu wajar. Tapi balik lagi ke yang ngerasa pinter ya. Ada satu hal yang ini pengetahuan bodoh gue aja sih. Kayak orang-orang yang bisa sukses adalah orang-orang yang punya superiority complex. Dalam artian kayak orang-orang yang berimpact di sejarah ya. Misalnya katakanlah kayak apapun pergerakan besar tuh diawali sama rasa superioritas. rasa superioritas. Ya, Kayak sebenarnya gue bisa loh. Oke, kepedean tingkat tinggi lah ya. Oke. I'm the greatest gitu kan, Oke. atau kita tuh lebih tinggi dari orang lain. Walaupun enggak ya guys, tapi ini mindset. Itu dalam artian Pede aja udah. pede, dan apapun challenge-nya I'm willing to do it, dan kita bisa gitu. Pemikiran kayak gitu. Dan uniknya di saat work as a team, kita masih punya superiority complex juga, tapi di sisi lain kita masih bisa turunin ego juga. Untuk menyerahkan tugas ke orang lain yang Iya. lebih spesial daripada kita. Betul. Jadi kalau misalkan kagak punya, lu cuma punya superiority complex, memang tuh jalannya jauh, cuma gak bakal bisa maintain. Masih ada tombol switch-nya gitu loh. Mungkin kita lagi di tahap yang kayak, oke, gue tahu gue bisa, tapi kayaknya kalau orang lain lakuin, gue bisa fokus ke hal lain deh. Kayak misalkan di sisi ini gue bisa turn off deh.
belajar sih, belajar banyak hal sih. Makanya gue nanya Mas Pe, pernah ngerasain gitu juga gak? Merasa lebih pintar dari yang lain? Pasti pernah. Pernah. Pasti pernah. Tapi mungkin masalah SDM juga ya, sorry banget. Masalah SDM juga, masalah kasarannya aku salah bekerja sama dengan orang gitu loh. Kayak ya orangnya udah kayak robot aja udah. Yang disuruh kerja dan begitu ditanya nggak jawab apa-apa, udah kayak robot aja udah. Sebenarnya bukan salah sih, lebih kayak culture shock gitu. Yeah. Gue bisa bilang culture shock gitu. Karena gue juga dari Medan gitu, bukan asli Jakarta. Sorry, kau pindah ke Jakarta umur berapa? Wah, SD. Oke, Tapi tetap ngerasain culture shock. Singkat cerita, bokap kesini ngadu nasib lah. Culture shock, semua gue culture shock. Kebiasaannya, cara bercandanya, cara berkomunikasi semua gitu. Jadi menurut gue ketika lu kesini, lu kayak ngerasa belajar banyak hal. Kita aja sesama di Jakarta kalau ketemu tuh belajar banyak hal gitu loh. Karena ya kultur, sama lah kalau gue ntar ke Jember gue pasti culture shock juga. Pasti culture shock bukan berarti kultur di sana lebih jelek ya, enggak. Maksudnya lebih kayak gue nggak terbiasa dengan kultur ini, kaget gue gitu. Pasti itu Pak. Apalagi kan selama ini ke Jakarta mungkin kalau bukan hitungan jari ya, mungkin sering tapi nggak selama itu. Yes. Dan nggak selama itu Nggak semendalami itu. Iya. Jadi menurut gue sangat wajar segala macam. Makanya ketika memang ketika ngelakuin sesuatu yang mungkin bukan jadi kebiasaan kita, mungkin aneh banget nih TP gitu. Sama juga seperti kayak mungkin ketika kita ngelakuin satu, kok mereka begini ya gitu. Kultur sih, cuma itu balik lagi mah cara solusinya cuma toleransi lagi. Ya itu, tapi nggak semua Iya. nggak semua kumpulan atau bahasanya komunitas aku bilang ya. Nggak semua komunitas itu setoleransi kalian. Yang masih mau menerima keanjinganku lah, maksudnya ada beberapa hal yang aku salah, ada beberapa hal yang aku menyebalkan, ada beberapa hal yang aku bahasamu culture shock tapi mungkin tolol bahasanya bener. Kalian masih mau bisa memaafkan dan masih mau nerima itu, nggak semua komunitas mau nerima kayak gitu. Kalau toleransi gak tinggi di season 1 kita gak punya kru. Yang sibuk siapa? Yang sibuk Jot. Yang banyak ngelakuin apa? Gari. Gue cuma bisa ngoceh. Gue cuma tiap bisa ada masang cuma bisa all out doang. Dan itu pun mereka toleransi. Kalau misalkan mereka gak punya toleransi, Asyuka kerja paling dikit. Asyuka begini. Itu dari awal gue udah gak ada Mas Be. Kalau ya itu kan itu baik lagi toleransi. Kalau misalnya gua ngikutin ego ya, wah ya bisa gua komplain banyak banget. Kalau gua ngikutin apa ya? Kalau gua Bisa apa sorry? Yang gua misalnya gua ngikutin ego gua gitu. Ego atau misalnya gua ngebiarin emosi gua take control of me gitu. Wah anjing. Gua bukan orang yang sama, Cok. Kayak pastilah pemikiran manusia ada sedikit. Gue udah kerja banyak. Kok bagiannya sama? Belakang kamera pertama bagiannya sama. Atau misalnya kenapa bagian gue nggak lebih gede? Gue bisa ngomong kenapa universe nggak seadil itu? Kenapa angka secara followers gue gini nggak sekencang teman-teman gue? Banyak. Tapi kalau gue begitu gue gila, Cok. Makanya gue kemasnya as a joke karena ya udah itu pemikiran yang sempat muncul, cuma gue lawan karena itu pemikiran jelek ya. Itu kan yang muncul pasti iri. Nggak terima. Ayo oke bro. Dan kalau misalkan nyampe ke titik itu pun gue udah mikirin, kayaknya sih, kayak mulai geram nggak sih orang-orang gitu loh. Gue udah kayak, tinggal tunggu meledak gitu. Dan hebatnya nggak meledak anjing, santai banget.